Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen mendukung UMKM dengan memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para UMKM di ruang digital. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Septriana Tangkari selaku Direktur IKP Perekonomian dan Kemaritiman Kominfo dalam forum Digital After Test peluang ekspor komoditas kopi mendorong digitalisasi UMKM. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Kominfo Septriana Tangkari hadiri Festival Kopi Nusantara di Lobi 3 Media Indonesia, Jakarta Barat pada Jumat 3 Februari 2023. Sejak 2018 lalu, Festival Kopi Nusantara menjadi sebuah tradisi hari ulang tahun media Indonesia, yakni sebagai salah satu upaya mengembangkan potensi generasi muda untuk lebih berinovasi dan berkreasi. Acara ini pun turut diselenggarakan Digital featuring After Test peluang ekspor komoditas kopi mendorong digitalisasi UMKM. Septriana mengungkapkan bahwa Kominfo akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait khususnya marketplace untuk memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pelaku UMKM guna meningkatkan daya saing global serta memanfaatkan ekosistem digital melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Gernas Bangga Buatan Indonesia ini sejak tahun 2020. Ini kolaborasi dari seluruh jejaring. Dari ada 17 kementerian terkait yang memang kita lakukan bersama, lakukan koordinasi, kolaborasi, sehingga saat ini setiap daerah kita melaksanakan program untuk datang ke daerah-daerah seluruh Indonesia, provinsi-provinsi, sehingga kita bisa menggerakkan UMKM ini supaya bisa maju. Memang agak susah Mas pada saat kita bisa melihat bagaimana UMKM ini naik kelas. Halnya mulai dari packaging, mulai dari penjualan, mulai dari teman-teman yang akan masuk ke dalam e-commerce atau belanja online. Artinya pemerintah baik itu swasta, e-commerce bersama-sama untuk melatih, mengadakan pelatihan, pendampingan, sehingga saudara-saudara kita yang memang memiliki barang-barang yang bagus, barang-barang yang bisa dijual melalui dengan e-commerce, dan kita sangat mudah sekali sekarang dengan satu klik jari saja tuh semua sudah bisa ada di depan mata kita. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mempersiapkan upaya memberantas mafia di sektor energi dengan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Pembentukan Gakumdu ini ditargetkan rampung pertengahan tahun 2023. Aktivitas pertambangan ilegal menjadi salah satu perhatian Kementerian SDM untuk memberantas mafia di sektor energi yang kini mulai mengkhawatirkan banyak pihak. Mulai dari adanya pengeboran ilegal hingga pencurian listrik, Kementerian SDM saat ini tengah melakukan persiapan untuk memberantas mafia tersebut dengan membentuk Direktorat Jenderal Penegak Hukum atau Gakum. Dalam rapat kerjasama Komisi 7 DPR RI, Menteri SDM Arifin Tasrif mengungkapkan pembentukan Gakum ini nantinya akan melibatkan instansi aparat penegak hukum dan kementerian lembaga terkait yang ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2023. Sementara itu, sambil menunggu Ditjen Gakum berdiri, Kementerian SDM juga nantinya akan membuat satuan tugas khusus sementara dan akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan RB yang memiliki wewenang izin atas hadirnya Gakum tersebut. Tanggal 31 yang lalu sudah bersurat ke Kemenpan. Mudah-mudahan di dalam di bulan-bulan depan ini kita bisa laksanakan. Jadi nanti kemungkinan Satgasus ini karena ini akan melibatkan beberapa instansi APH, ya kita akan melakukan koordinasi, komunikasi bagaimana kita melaksanakannya, dan juga ini juga akan nanti kita pikirkan untuk melebur di dalam satuan Gakum ke depannya. Ya, jadi sudah memiliki tim yang tepat. Ya. Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan dan Polri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Regulasi ini diterbitkan guna mendukung sinergi antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait penegakan hukum di sektor keuangan. Melalui peraturan tersebut, penyidik OJK memiliki sejumlah kewenangan, seperti melakukan pemblokiran rekening bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan, hingga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana diketahui, kasus gagal bayar di sektor jasa keuangan belakangan menjadi sorotan, seperti yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang menyebabkan kerugian senilai 106 triliun rupiah. Kasus KSP Indosuria menurut Kejaksaan Agung menyebabkan kerugian senilai 106 triliun rupiah dengan jumlah korban yang terlibat sebanyak 23.000 orang. Kerugian ini menjadi kasus penggelapan dana masyarakat yang tertinggi dalam sejarah. Ironisnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas terdakwa pemilik KSP Indosuria, Henry Surya. Oleh sebab itu, pemerintah bergerak dengan lebih dulu mengajukan kasasi dan akan segera mengusulkan ke DPR untuk merevisi Undang-Undang Koperasi. Di kesempatan lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan, Kejaksaan Agung telah bersikap profesional dan akan melakukan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Agung yang memvonis bebas terdakwa penipuan dan penggelapan KSP Indosuria sampai 2 terdakwa tersebut dijatuhi hukuman pidana. Lebih lanjut, Mahfud juga mendesak DPR untuk segera mempercepat revisi Undang-Undang Perkoperasian karena hal tersebut dianggap sebagai cara menumpas penipuan berkedok koperasi dan pemerintah akan segera melaksanakan putusan PKPU untuk mengambil aset milik KSP yang nantinya akan dibagi kepada anggota KSP Indosuria. Dakwaannya udah jelas, pelanggaran Undang-Undang Perbankan, pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank tanpa izin. Itu kan sudah jelas. Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi nyimpen uang di situ, kan tidak boleh. Bisa juga masuk ke pencucian uang kan dakwaannya dari itu, tapi tetap bebas. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus deliktinya dan locus deliktinya, korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan besar pertama dengan Menlu ASEAN dan Sekjen ASEAN di Istana Negara Jakarta. Presiden berpesan kepada Menteri Luar Negeri negara-negara di Asia Tenggara agar tidak menjadi proksi bagi siapapun serta menjaga sentralitas dan kesatuan ASEAN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini menerima kunjungan para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Sekretaris Jenderal ASEAN di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi atau perwakilan pihak manapun. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di kantor Presiden Jakarta. Untuk menjaga agar ASEAN tidak menjadi proksi siapapun, maka pentingnya seluruh anggota ASEAN untuk menjaga prinsip demokrasi, hukum internasional, dan hak asasi manusia sesuai dengan yang ada dalam Piagam ASEAN. 5 poin konsensus juga akan tetap menjadi poin penting ASEAN untuk menyelesaikan isu Myanmar. Oleh karena itu, pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang harus tetap dijaga. Selain itu, Menlu Retno juga menyebutkan poin kedua yang ditekankan Presiden dalam pertemuannya dengan para Menteri Luar Negeri ASEAN, yakni ASEAN harus menjadi epicentrum of growth di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini. Tentunya dengan cara menjaga stabilitas perdamaian di kawasan. Di dalam pertemuan tadi, Bapak Presiden menekankan 2 hal. Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapapun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya
penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hukum internasional, hak asasi manusia sesuai dengan apa yang ada di dalam piagam ASEAN. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.